Oke guys, lu jangan ikutan dulu. Oh, oke. Oke guys, kenapa nggak ikutan sekarang? Oh gitu. Ah, gimana sih? Oke. Guys, balik lagi di episode Coffee Shop Talk. Kali ini gue lagi ada di studionya Kurobi, ya kan? Ini orangnya ada di sebelah gue nih. Tadi Mas Rizky juga udah ngambil footage duluan kan? Ya kan? Anjing enggak lagi, padahal lebih anjing goblok, ya kan? Jadi tamu spesial gue hari ini adalah Kurobi. Siapa tuh Kurobi, dan gue bakalan nanya apa aja. Jangan lupa tonton video ini sampai habis, terus share, komen, like sama subscribe ya. Oke, thank you, sampai ketemu di episode berikutnya. Oke, langsung jelasin dong. Nama lengkap sesuai KTP. Terus apa aja kerjaannya, kasih tahu dulu biar yang penonton pada tahu. Nama asli gue jangan gemeter dong. Nama asli gue Abi, cuman nama panggung gue Kurobi. Kenapa Kurobi ya? Karena gue hitam, terus nama gue Abi aja sih gitu. Jadi ya udah digabung jadinya begitu. Menurut lo hitam? Enggak kan? Hitam lah. Enggak. Kan gue hitam lah. Enggak, bro. Udah abis itu gue dulu lama kerja di agency advertising. Anak-anak agensi. Gitu. Jadi in this interview we are going to do it in English, okay? Because you know I always clubbing. Terus ya enggak gitu juga. Terus habis itu 2015 gue cabut karena emang dari dulu doyan gambar. Jadi ya udah gue nggak mau punya kerjaan lain selain gambar, udah gitu aja. Jadi ya apapun yang berhubungan sama gambar pasti gue kerjain kalau guanya mau. Termasuk ini gambar-gambar di mobil orang yang penuh debu itu. Yang enggak. Gambar Nah, titik, itu gue gambar. Nah, itu gue belum pernah coba sih gue. Ya sekarang pertanyaan gue gini, sebenarnya lu mau pakai masker apa enggak? Pengen sih pakai masker sebenarnya. Maskernya di bawah hidung soalnya kan. Jadi penting nggak penting sebenarnya kan. Enggak, masalah cuman mau buat mukanya doang aja. Belum cukuran. Oh, pakai mozaik aja kali ya? Kalau gitu yang di YouTube, Spotify bro. Ya kan, nggak ada gambar mukanya ya kan. Komuknya nggak harus ada, ya kan. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh untuk ngobrol sama Kurobi, gue ada challenge nih buat Kurobi nih. Jadi gue udah siapin ini, tapi ini gue nggak bilang nih ya. Gue udah siapin blank card buat ini. Anjir, blank card tuh banyak nih. Gak apa-apa, satu aja ini. Ini gua tapi kan ini kan dari ITCC nih, ya kan. Kita pilih satu blank card aja nih untuk Kurobi nih, harus ngegambar. Jadi ada blank card nih ya dari ITCC itu ya. ITCC singkatan apa sih? Indonesian Trading Card Collector. Oke, yang udah kita wawancarin juga kan anak-anak ITCC kan ya. Gue lupa inget nih, konten kita udah ada saya juga ada. Miliaran nih. Ada. Lupa, ya kan? Nah, jadi ini lu harus selesaikan ini. Sembari ngobrol sama lu gitu? Ngobrol sama kita. Oke. Dan ada challenge-nya. Challenge-nya gambar apa? Tadi lupa gua. Apa? Gambar Rizky jadi Mazinger. Nih. Gambar saya jadi Mazinger sambil megang gelas kopi Isekai. Oke. Nah, tapi harus eye contact tetap harus. Anjir, gimana caranya coba begini ya kan? gitu ya. Dan ini harus selesai pada saat wawancara ini selesai ya gila kan. Loh, kalau gitu ini akan kita akan challenge seberapa profesional beliau ya. Enggak kan? gitu profesional. Tunggu sebentar. Oke, ini mau ngapain? Colongan nih, curang. Ini dulu nih, ngambil kotak Darth Vader nih. Harus ya Darth Vader ya? Harus. Kenapa begitu? Karena ada cuma ini doang dan ini murah waktu itu. Jadi ya udah gue beli. Ada gitu. batu guys, ada batu nih. Batu. Ini yang udah menghasilkan ini. Batu. Ini udah menghasilkan ini. Oke, jadi ini masih kosong ya guys ya tuh. Ini tiga-tiganya masih kosong nih kan. Satu aja. Iya, satu aja. Enggak, gue ngasih tadi sangkaan kan curang, tuker gitu kan. Penonton gue ini sangat kritis. Ini gimana sih nih kualitas kartunya? Kenapa kotor gini sih? Ridho nih masih punya kerjaannya. Oke, pertanyaan pertama langsung ya. Udah siap belum nih? Ayo. Udah siap ya? Lu jadi Mazinger banget nih. Apa aja terserah. Pokoknya Mazingernya jangan Mazinger amat, ntar kena hak cipta lagi. Kagak. Lu tetap harus ngeliat kamera loh. Ya gimana terus? Kalau nggak, terus agak nggak asik loh. Nah ini muka lo kan gue nggak familiar banget nih. Bodoh amat. Oke, pertanyaan pertama ya. Kan sejak kecil pasti suka gambar dong. Kalau nggak mungkin
ngerjain beginian. Bener nggak sih? Atau memang tiba-tiba suka gambar aja gitu? Enggak, emang dari kecil sih kalau gua. Jadi dari kecil Dari kecil emang doyan coret-coret. Biasalah standar anak-anak bocah kan biasa suka coret-coret tembok kan. tembok. Karena terus habis itu nyokap gua beliin gua buku gambar sama krayon. Ya udah jadinya gua gambar. Buku gambarnya yang ada garis. Yo, yang ada gambar bulat lo tau kan tuh? Tahu, Terus ya, ada itu yang ngikutin. dia lagi apa? Enggak. Jadi yang kertas apa? Oh, yang buku gambar muka senyum itu. Gambar senyum, yo, Oh, smiley. Kiki, buku gambar Kiki zaman dulu. Sinar Sidu, ya. Sidu baruan. Iya, sinar dunia. Pokoknya buku gambar itulah Iya, ya. buku gambar Semua itulah. Buku gambar yang kita semua. Ya, pasti yang tahu ya. angkatan segitu tahu lah ya. Iya. Udah Karena gitu. emang berapa jangan salah ngomong lo, ya kan? Sensitif Ya, nih pokoknya- kalau masalah umur nih ya. Ya tahu lah pokoknya. Oke, jadi Gitu. semenjak suka gambar tuh terus lu juga kuliahnya apakah desain atau Nggak kuliah nyambung kuliahnya. Kuliah juga nggak kelar juga gua. apa tuh? Lu mengecam pendidikannya apa? Gua itu masuk film kalau gua. Oh, oke. Jadi masih gua seni juga masih ya. perfilman. Oke, mantap di mana? Enggak juga, IKJ. IKJ. Kirain gua dulu dia bajing loncat. Maling dong. Maling. Bener, gitu kan. Maling, Kali-kali, maling ya kan. dong. Kan nggak tahu. Kan makanya nanya. Iya, Ya biar iya, teman-teman iya. ISK yang nonton pada tahu siapa Iya, iya, Robi, iya, ya kan. iya. Pertanyaan lagi nih, terus kan. Sejak kapan lu menyatakan diri sebagai seorang ilustrator Profesional. Gue pengen jadi ilustrator yang serius, yang profesional nih, sejak kapan? Kalau serius sih dari 2004 lah. Oke, ada perlawanan nggak tuh dari orang tua misalkan? Nggak. Gambar-gambar mana bisa ngasilin duit gitu? Oh enggak. Kalau nyokap gue emang dari gue kecil tuh udah kamu kuliah apa? Kamu belajar yang bener biar kamu nanti bisa kuliah di IKJ. Jadi gue dari kecil udah dipatokin sama nyokap gue buat di IKJ gitu. Oke, itu dengar ya Pak ya. Jadi bukan berarti gambar-gambar nggak bisa sukses ya Pak. Curhat. Ya. Kan dulu gue gitu kan. Ngapain masuk desain? Lu masuk bisnis ya gitu. Iya benar. Dulu ya kan. Oh iya. Iya. Ya lagi. Bilangin ya lain kali tambah naik. Terus selain ngegambar di kertas nih, media apa lagi yang udah lu jamah nih, misalkan ya apapun juga gitu, coba kasih tahu. Yang belum tuh cuman ngecat mobil doang, gambar di mobil sih belum. Ngecat mobil kayak Enggak, jadi kayak gue gambarin gitu. Beda kalau ngecat mobil gitu. Apa Kalau namanya? mobil gitu belum. Tukang magic gitu kan? Iya. Oh, tapi maksud lu ngegambarin mobil tuh yang pakai kuas yang airbrush gitu pakai belum? airbrush. Oh, Palingan. Motor belum sih gue. Sepeda gue udah. Sepeda udah. Terus habis itu Skateboard udah banyak ya kan, nih gue lihat nih banyak skateboard ya kan? ada lah. Terus kanvas udah. Terus Mainan udah. tech deck. Oke. Apa tote bag? Tech deck yang fingerboard. Oh, yang mainan orang kada kerjaan itu ya? Iya. Iya kan? Yo, Nih, marah. Dibilang gitu marah ya kan? Apalagi? Terus habis itu apa lagi ya? Kartu remi. Kartu ini nih. Oh, kalau kartu emang kerjaan dia jadi ngomongin ya kan, ngapain ngomongin gue kerjaan dia itu kan. Terus apa lagi? Yang belum motor, mobil. Motor mobil doang sih paling. Pesawat, Pintu pesawat gue udah pernah. perahu. Pintu pesawat gue udah. Pintu pesawat mana? Pintu pesawat Boeing, Bos. Di mana? Ada. Buat kasih tahu dong, gambarnya ntar kasih kita ya. Ya, Gambarnya kasih di- kita. di Nggak, Instagram. Gambarnya ntar kita tampilin di sini ya. Di Instagram Penting gue. tuh, penting. Cek gitu di Instagram gue. Penting. Jadi kayak gue punya kenalan salah satu fotografer lah gitu. Heeh. Dia beli tuh pintu pesawat. Gue entah gimana dia beli lah, itu ada berapa banyak lah. 2 tuh gue gambarin gitu. Terus tempel lagi di pesawatnya. Kagak dibuat pajangan sama dia. Yang penting kan pintu pesawat gitu kan. Oke. Yang penting Gitu. pintu pesawat. Yang penting pintu pesawat. Bener sih, dia nggak salah sih. Kalau pesawat itu nggak terbang dia nggak salah. Penting pintu pesawat. Dia nggak bohong senggangannya Ya kan gitu. Mantap. Karya-karya lu nih kan yang kita bicara sekarang masuk ke karya-karya lu yang Marvel ya. Kartu-kartu yang internasional Iya, ini iya, nih, iya. Oke, oke. internasional. guys, Internasional. Oke. ya. Pasti kan kartu-kartu ini kan jadi barang collectible kan. Oke. Buat orang-orang bule atau orang-orang Iya. Indonesia pun atau orang-orang Asia. Cina pun, sih lagi ya banyak kan. banget nih sekarang. Seriusan lu? Seriusan orang Cina. Rasis lu. Orang Cina banyak banget. Rasis. Kalau nyebut Cina tuh nggak boleh Cina kayak jadi rasis, tapi Chinese ya. Oke, enggak Tionghoa. 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 Pintar nih. Gitu. Ini pintar. Nggak boleh. Tidak menyebabkan rasisme. ya. Enggak lah. Nah,
itu karya-karya itu Heeh. yang paling mahal tuh apa dan berapa? Ya, kenapa harus nyebut harga sih? Ya. Itu udah kayak outfit of the day gini sih. Nggak apa-apa, ntar tinggal disensor aja. Misalkan dapat berapa iPhone 13 Pro Max misalkan, nih anjay gitu. Oke, ya standar lah ya. Satu kartu. Kalau kartu yang gue bikin buat mereka Bukan pribadi dong, atau bukan atau yang gua- custom, bukan yang commission. Oh, bukan yang commission. Bukan yang commission ya. Nah, ya. kalau itu mah murah. Oh, yang commission justru yang mahal. Commission justru lebih mahal. Oke. Murah tuh berapa murah? Kalau commission gini, kalau sorry, ini kan kayak ada kartu-kartu Bukan. ini anjing memang nih. Ini kan ada kartu-kartu ini kan dari Marvel ya, entah ada Space Jam kah atau ada CJ Silent Bob segala macam. Biasanya ini lebih murah dibanding yang Coba sini gua kasih lihat ke kamera. sorry. Nih guys, nih gua kasih lihat. Lu sambil ngomong aja Oke. gua kasih lihat nih. Nah, itu Nih guys tuh. bayarannya ya so-so lah, Gitu. 400 500-an lah. Dolar? Satu deck ya. Gitu. Itu satu deck which is ada 40 atau 50-an lah gitu. Tapi yang Space Jam nih itu. Tapi yang indie malah jauh lebih mahal dibanding mereka ngasih ke gua ya gitu. Jauh lebih mahal dari yang punya si Upper Deck. Gua nggak tahu karena Upper Deck tuh batu loncatan gua untuk ke kartu-kartu indie gitu. Karena ini gua bawa juga sih. Tuh, sketch cardnya yang ini tebal banget ya guys nih. Nah, itu Ini sketch. tebal banget tuh, hampir kayak batu bata tuh. Oh, Nah, kalau ini tuh kayak kartu sketch. ini tuh. Mystica Tarot, no kan? Nah, ini indie nih. Ini indie label. Oh, jadi ada Gitu. ada orang bikin Yes, sketch card sendiri sketch card namanya Mystica Tarot Nah, ini. ini ada yang dari Typhoon Studio. Oke. Nah, Nah, dia ngirimin ke lu nih. ini ngirim ke gua ada 9 deck nih. Terus Tuh. lu disuruh Nah, gambar. tiap bulan gua harus kirim satu. Tiap bulan satu. Tiap bulan satu deck. Oh, tiap bulan satu deck. Satu deck. Oke. Ini ada yang panjang nih itu. Iya, ini Kan kartu kayak tarot. kayak tarot gitu kan. Emang ini yang versi yang seri ini si Brain Publishing ini lagi bikin kartu tarot. Terus nih ada lagi nih upper deck nih, tuh Wild kan. Wild West. Wild West. Tuh, artis sketch card. Ada nggak sih yang minta di sketch card gini? Nggak ada. Tapi ngegambarnya misalkan Wild West nih, tapi ngegambarnya Iron Man ada nggak? Nggak ada. Sesuai kan dengan temanya kan? Guanya nggak mau sih. Oke, pinter dia ya, nggak bodoh tandanya. Guanya nggak. Dari sekian banyak karakter-karakter Marvel ataupun karakter-karakter lainnya ya, karakter apa yang lu kalau dapat kerjaan ngegambar ini, oh ini Gue suka banget. suka banget dan ini gua banget dan ini gampang banget buat gua. Gue seneng gambar. Kalau kayak gitu tuh seneng Hulk sih gue. Hulk, lu demen Hulk? Nggak demen wah ini enggak, karena buat digambar tuh dia lebih gampang dibanding yang lain gitu. Jadi cuman gambar Iya juga sih ya. cuman Iya gambar juga sih. badannya doang hijau gitu. Dan itu Kan bisa kalau Iron Man kan liningnya asli kan, iya itu kan? gue paling males gambar Iron Man Dan guys, sebenarnya. lu harus tahu guys, ini kartu ini kecil ukurannya guys. Dan memang ada beberapa gambar yang lu sampai gambar di 4 kartu sekaligus atau 3 Iya, kartu sekaligus iya, atau 2 iya. kartu sekaligus untuk mengejar Yes. satu gambar jadi AB atau ABCD gitu untuk mengejar detailnya, Oh begitu kan? itu ada yang lebih ada yang lebih anjing lagi malah. Apa tuh? Ada salah satu teman ITCC juga ya. Heeh. Jadi dia minta request di kartu ITCC-nya sih. Heeh. Satu kartu ini Iya. full karakter DC gitu lagi berantem. Anjing ya. Ada di Instagram gua kalau lu Satu kalian- kartu full semua karakter satu kartu DC. full semua karakter. Karakter DC kan banyak banget, Bro. Parah, Bro. Emang orang gila emang dia. Sorry ya, Cow. jadi otomatis bayaran custom itu berbeda ya, maksudnya Beda. tergantung request ya kan? Beda, tergantung request. request dan tergantung tingkat kesulitan dan yang pasti guys tergantung mood. Iya, enggak sih. Kalau ya oke lah orang bilang tergantung mood gitu. Mood gue sebenarnya karena gue udah biasa kerja ya gitu. Jadi ya nggak ada mood sih gue. Kalau gitu tergantung cicilannya dan tergantung pay letter ya. Pay letter lagi. Alhamdulillah sih belum sih cicilan studio kali ya. Oke. Gitu Jadi sih. ya. Ya nanti lu kira-kira- cari aja lah ya di kira-kira gitu Instagram gue tuh ada tuh dia. Oke, buat temen-temen yang isekai yang lagi nonton nih, Red kalau minta lu gambarin nih Mm.
custom atau commission work, itu paling bottom price-nya tuh berapa paling murahnya? Kalau di kartu ITCC sendiri gue matokin harga 3,5 sih. 350.000. 350.000. 350.000 ya guys ya, itu 350.000 satu. jangan ditawar-tawar ya, itu artis-artis lokal gini jangan ditawar guys, karena kan Asli guys, itu udah murah kok. iya, kalau di luar negeri itu lebih gila banget kan. Perbandingan dengan yang luar negeri gimana, dengan kayak Jim Lee, kayak siapa sih, perbandingannya gimana? Wah, jauh. Ngaco banget kan? Ngaco. Jadi itu untuk artis lokal gitu jangan ditawar guys, apalagi ada yang satu kartu tuh bisa goceng 6.000, 7.000 tuh dolar kan? Dolar. Iya kan? Satu buat Daripada ntar sketching artis-artis card kayak gitu. gini mereka di Indonesia nggak dihargain terus mereka pindah lu ke Hong Kong, ke Singapura, mampus lu, tambah Enggak, mahal lagi. Kalau ngejar kayak kalau gue senangnya di sini tuh ya, enakan terima kerjaan orang luar, tapi gue tinggal sini. Ya, anak kosnya lebih murah ya. Terus gimana sih ceritanya lu dari awal mulai yang 2013-2015 lu memutuskan untuk jadi profesional illustrator nih, sampai lu bisa dikontrak atau kerjasama sama Marvel dan DC itu gimana ceritanya tuh? Awalnya tuh gimana, kasih tahu dong ke teman-teman. Enggak di sisi gue jadi upper deck only aja sih. Upper deck Oke. kan yang ngebawahin semua. Jadi lu kontraknya lebih ke upper deck-nya ya? Lebih ke upper deck-nya. Oke, jadi gitu. mereka bawain kerjaan apa ya ke situ kan? Gimana Yes. ceritanya? Jadi gue nggak tahu ya, karena gue kan zaman masih kantor punya Instagraman lah ya gitu, yang masih suka Yang masih alay-alay ya? foto-foto katrok lah ya gitu kan ya. Abis itu gue ilangin semua, terus gue mulai, karena gue udah nggak kerja kan gitu, jadi gue harus ngupload gambar-gambar gue gitu. Ya udah, jadi buat kayak portfolio gue taruh di Instagram aja lah gitu. Cuman ya zaman dulu masih pakai hashtag sampai sekarang sih juga masih pakai kayak hashtag gitu sih, nyebutin Marvel kayak nyebutin DC gitu, fan art ini gitu. Sampai 2017 tuh gue awal di jadi kan gue suka soto ya, kayak wah gambar lo keren, gimana ya bisa caranya gue bisa gambar kayak lo, terus kalau orang bule tuh mereka Masih tahu? ngasih tahu welcome banget aja ya. Oh ini lo pakai ini kalau gambarnya gini oh yaudah. Terus abis itu gue nanya, lu kalau gambar di kartu gitu gimana sih lo ada orang upper deck-nya yang approach ke gue by email, dibilang gitu. 2017 jam 2 pagi gue inget banget, email masuk teng gitu. Terus gue lihat nawarin gambar waktu itu Marvel Premiere. Terus gue screenshot, gue kasih ke teman gue yang di Israel, yang udah mulai duluan gitu. Ini bener nggak gitu? Oh ya bener, congrats bro, lo gini. Ya udah, mulai dari situ. Sampai sekarang tuh. Sekarang. Ini mantap ya. Jadi lu cuma perlu membuktikan ke diri lu sendiri aja ya guys ya. Kalau memang lu jago dan lu sanggup dan lu ya konsisten aja gitu kan. Iya. Kalau lu memang dirasa bagus ya pasti brand-brand besar itu akan ngejar lu ya. Nggak usah repot-repot jadinya ya. Mantap. Sekarang kan lagi zamannya NFT nih. Ya kan? Kurobi tuh ikutan nggak sih NFT? Enggak. Why? Kenapa? Karena Di saat ini Iya, agak beda iya. nih ya guys ya. Di saat semua orang tiba-tiba banting setir jadi artis NFT gitu, atau senggang-gangganya belajar dan cari tahu tentang NFT, kalau belajar udah. ini satu-satunya orang yang kita wawancarain sejauh ini dan dijawab langsung enggak ya? Enggak, gue so far enggak ya, sih, iya kan? gue. Why? Enggak sih. Oke lah, ini NFT kan kayak nowadays banget kan gitu. Iya. Gue udah mempelajari kayak kalau lu main NFT, gue nih sebagai apa? Sebagai si tradernya kah? Atau sebagai Kolektornya kolektornya kah? Atau gue yang bikin nih gitu kan? Kreatornya gitu. Lu minting kah? Atau lu kolektor kah? Yes, atau, gitu. Atau sebagai desain Terus house-nya kah? iya, terus terang sih ribet sih bro gitu. Kalau Iya, menurut gue gitu. banget. Dan lo harus punya tim gitu. Oke. Sampai saat ini aja gua apa-apa sendiri gitu. Untuk gua punya waktu Masak masih sendiri? sendiri dong. Oh, tandanya belum kawin dong. Udah. Baru mau gue jualin. Kalau masak banyak lah yang masakin. Gojek maksudnya guys. Banyak tapi laki Gojek semua. Terus Oke. habis itu kalau masak ribet lah gua NFT kayak gitu tuh Ya, komitmen sih. Nggak kepegang sih kalau sama gua gitu. Kerjaan manual gua ini kartunya sampai akhir tahun, jadi gue nggak bisa kepegang lah sama yang lain gitu. Oke, lu nggak ada asisten yang ngebantuin? Nggak ada, gue nggak suka dibantuin orang. Kecuali kayak misalnya nggak asisten juga sih, jadi
ya udah sesama temen aja, sesama ilustrator aja. Gue jadi kayak misalnya gue ada kerjaan storyboard masuk nih, main job gue tuh dari dulu tuh storyboard. Oke, waktu Gitu. zaman di agensi ya. Sampai sekarang juga masih. Widiu. Tuh sampai sekarang masih. Jadi kadang gue suka gue suka bilang ke teman gue kayak, lo mau bantuin gue nggak? Lo sketching aja deh, sketching kasar gitu. Gue untuk bikin sketching kasar tuh kadang gue suka males gitu, atau enggak Sketching kasar apa nih, untuk kartu? untuk apa untuk storyboard? Oke. Karena kan kalau storyboard sekarang kan udah pakai digital semua kan. Kalau kartu gue nggak mungkin ngelepas ke orang. Ya karena kan yang dibeli justru Iya, karya lu, yes, sketches yes. lu, jadi lebih personanya lu lah yang dibeli. Kalau storyboard kan yang penting cerita yang mau disampaikan kan sampai. Oke. Jadi ya udah gue iniin kalau untuk si storyboard gue bisa lah, gue minta bantuan teman-teman gue. Cuman kalau kayak gue mesti ngecat figur, gue harus bikin kartu gitu segala ngecat ina itu yang bikin gue oke, ini gue bisa nih kayak hari ini gambar kartu, ntar kartu udah kelar sedikit, gue mesti ngerjain storyboard udah gue kirim, nunggu feedback biasanya kan, revisi segala macam, gue ngerjain figur apa gitu. Ngerjain figur guys, apa namanya, papan skateboard, terus figur, terus itu tadi Tamiya segala macam. Lu nerima custom gituan juga? Gue sebenarnya gue nggak jualan di situ sebenarnya. I know. Tapi karena orang Tahu? dia lo bisa nggak? Bisa. Oh, jadi ada tarifnya juga dong? Ada. Oke. Ada. Jadi Tarifnya kalau- ya semut gua kalau itu. Ya. Nah, pertanyaan gue sekarang ini, kalau misalkan dari teman-teman saya kayak ada yang nonton nih, terus tertarik sama karyanya lu nih, mau tahu nih atau sekedar mau nanya nih, Mas Kurobi, ini gue ada kandang anjing pengen dicat, Iya, misalkan iya, gitu. iya. Berapa sih tarifnya? Ngubungin lu kemana? Kasih tau dong. Langsung aja ke DM Instagram gua aja, ada @kurobi. Nah, dari situ tuh nanti ada, kalau lo lihat di link and bio gua tuh ada Linktree. sub ini lagi gitu. Oh, oke. Jadi kalau lo mau ke sepatu, ke Oh, bisa ngecat sepatu juga? ke Widih. jacket lifestyle tuh ada lagi Kurobi_art Widih, gitu. mantap Kalau ya, mau guys, ya. mural ada lagi gua di Galo Studio. Oh, kita mural belum sempet ya. Iya, kita mural belum Gue lagi sempet. mintain Iya, budget iya, lagi iya, sama iya. kantor nih. Santai-santai. Yoi, terus Itu. apa lagi nih? Terus Project lu ke depannya. nah, ini gue belum kelar nih. Nggak apa-apa, ntar gue kasih lihat tandanya lu kurang profesional. Anjing. Ini banyak ini Nggak banyak apa-apa, project mangkrak juga Nggak ini. apa-apa. Nah, sekarang project ke depannya dari lu nih, apa yang ada rahasia nggak sih yang bisa dikasih hint ke anak-anak? Oh, bakalan ada ini nih dari studionya Kurobi nih, atau gue bakalan bikin ini nih, cuman gue belum boleh kasih tahu, tapi kira-kira inilah gitu, misalkan ada nggak? Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, guys. Oke, Beneran jadi nggak ada. terus Emang gue pengen bikin ini nih NFT yang gede-gedean gitu, enggak sih. enggak ya, gitu. santai ya. Pengen bikin Pokoknya ya stabil lah, nggak ngikutin. nggak ngoyo lah gue. Iya, Kalau nggak- emang apa nyebutnya ya? kalau emang gue lagi nggak pengen ya tidur udah gitu aja. Apa sih namanya, nggak yang oportunis yang ini lagi naik daun Yes. ini, gue ikutan ini. Iya, ini. iya, iya, iya. Nah, ya FOMO. Nah, kayak yang si Rambo bilang, kalau NFT itu lu harus konsisten. Jadi bukan berarti lu sekali bikin, ini buat masukan juga buat teman-teman saya kayak ini, bukan berarti lu sekali bikin NFT terus duar karya lu, terus lu stop karya lu yang duar itu, begitu lu stop harganya akan turun. Jadi lu harus konsisten bikin terus. Yes. Jadi orang-orang yang ngikutin karyanya lu dan beli karyanya lu itu merasa aman dan terus keep on stabil gitu. stabil. Nah, itu agak-agak susah sih untuk mencapai level-level seperti itu tuh, susah ya, karena memang lu harus komitmen, ada timnya juga yang ngurusin. Ya ceritanya, Iya, backstory-nya. backstory-nya Itu apa yang lu bikin dijual itu sih. gitu sih sebenarnya. benar itu Nggak cuman yang nggak cuma sekedar oh lu bikin keren-kerenan. NFT, gue bikin gue bikin. Ya, kan lu mesti pelajarin dulu semuanya. Iya. Jadi mungkin Mas Kurobi sadar ya, waktunya nggak ada di Waktunya nggak situ. ada. Gua sih waktunya Jadi nggak ada. daripada repot develop di situ lagi, Yes. ya udah yang sekarang ada depan mata itu aja Yes. di situ. Itu Paling benar. kalau misalnya- profesional sekali ya guys. Iya. Paling kalau misalnya ada yang kayak lu nggak bikin NFT, ya udah lu punya tim ya, gue jadi Ya gue subkontraktor aja lah. gue gitu kan. headnya aja deh Ya, yang iya. jadi gue punya Collab lah gue ibaratnya punya lah. anak ya collab lah paling lah. Ya kayak gitu ya guys ya. Gitu Terus sih. sebelum kita tutup nih, dan sebelum kita kasih lihat gambar ini biar lu malu ya kan. Anjing. Gue mau nanya nih, lu kasih dong masukan buat teman-teman Isekai ini
yang mungkin masih baru kuliah atau baru mau lulus, kasih masukan ke mereka gimana caranya, atau ada nggak sih hint-hint dari lu biar menjadi seorang ilustrator yang sukses gitu di dunia gitu? Caranya gimana, atau ada kisi-kisi nggak sih? Kalau lu tanya Tips. yang sukses mah banyak yang lebih dari gua, lu bisa Ya, tanya nggak apa-apa, yang nggak lain-lain apa-apa. gitu. Kalau gua lebih karena emang passion gue dari dulu gambar dan emang Tuhan cuman ngasih gua bisa gambar doang ya gitu. Ya udah itu aja yang gua kerjain. Gitu sih palingan kalau gua. Jadi kerja sesuai passion. Sesuai ya? keren passion. Sesuai passion dan Fashion, fokus. fashion dan fashion. Fashion beda nih sama passion nih. Guys, gue lupa mau ngasih tau lu. Tempat Kurobi ini di sini selain juga jadi studio dia, juga jadi studio tato untuk partnernya dia ya. Jadi buat teman-teman isekai, jadi buat teman-teman isekai yang memutuskan untuk gue selalu dibully nih, gue pengen kelihatan lebih sangar. Bakal apa? Kan? Bakal apa? Gue selalu dibully kalau lagi jalan dipalak ya kan. Gue mau pakai tato biar lebih sangar gitu. Lu boleh kesini ya kan. Nanti di sini ditulis tukang palak. Anjay. Jadi nggak ada yang berani malak lu. Sesama tukang palak dilarang saling malak. Anjay. Emang masih ada tukang palak ya? Nah jadi intinya tempat Kurobi ini di sini adalah studionya dia, dan juga ada studio tato di pojokan sebelah sana. Cuman gue nggak enak ada yang ngangkang tuh di belakang. Nggak apa-apa. Jangan turun kakinya. Jadi gitu ya guys. Jadi sekali lagi buat ya teman-teman yang mau nanya-nanya, mau ngobrol sama Mas Kurobi, mau tahu harganya atau mau coba bikin custom work atau custom ya apapun juga, sepatu tadi bisa ya kan? Sepatu bisa. Oh beliau juga nato sih, walaupun tato di sini sama partnernya, cuman kalau lu cukup gila dan mau coba tatonya Kurobi ya boleh-boleh aja dia. Kalau sendiri yang nato, kan? gue kalau nato tuh lebih kayak mood kayak gini nih, kalau lu bilang kerja kalau misalnya lu bilang kerja tuh tergantung mood ya. Jadi gue bisa gitu, kayak misalnya gue lagi jenuh nih, gue gambar kartu, tubuh lo kosong nggak? Mau gue tatuin nggak? Mau, ya udah gitu. Oh jadi beda ya guys, kalau orang yang biasanya tato artis kan nunggu ada orang datang minta ditato. Enggak, kalau ini gue gitu. Kalau dia kebalik, kalau dia nanya, gue lagi kosong nih, lu mau gue tatoin nggak? Tanya aja. Gitu gue. Jadi caranya untuk lu bisa ditato sama Kurobi, lu mesti setiap hari di sini nongkrong, ya kan? Nungguin dia nanya, ya kan? Nungguin dia nanya, ya kan? Di depan lu nongkrong, di depan jongkok, gitu kan? Sampai dia nanya, lu mau ngapain sih? Enggak, gue nungguin lu ada kosong, ya kan? Gue mau nato sama lu, gitu guys. Tapi kalau tarif-tarif tato di sini bisa ditanya juga ya? Bisa ditanya nanti di Happy End. Oke, Happy End Tattoo. jadi intinya lo mau ngewarnain sneaker, mau custom sneaker, mau custom horden, mau custom papan skateboard. Apapun yang pengen lo gambar sih Ya. sebenarnya gitu sih. Yang nggak bisa cuma menggambar masa depan, ya kan? Masa Masa depan dia sendiri bisa, masa depan lo nggak bisa, tanggung jawab lo. Iya dong, bener dong? Bener. Nah, iya bener, gua nggak salah, ya kan? Oke guys, jadi gitu aja wawancara gua di Coffee Shop Talk. Gambarnya sampai mana tuh? Oh, nih. Sketching. nah, Ini nah, namanya tahap pertama. Biasanya kalau gambar ya sketching aja dulu nih gitu. Ini baru tahap pertama ya guys ya. Nah, ini baru tahap pertama. Ini sketching kasar Tapi nanti nih. finalnya tetap akan kita kasih lihat ya. Tetap guys, ya. kan begini aja udah. Anjay. Nah, guys, jadi gitu aja dulu obrolan gue sama Kurobi di episode Coffee Shop Talk kali ini. Tetap disponsorin sama Isekai Coffee ya. Kopi. Tuh ya. Tuh, nih lihat udah ya. setengah karena udah diminum Riko. Ya, dan ini pahit ya guys. Pahitnya kelewatan pahit. Karena Salah Mas Dikun ya, ya kan. Iya. Jadi sekali lagi jangan lupa mengingetin teman-teman, jangan lupa oke? Share lah Ya, ya. itu, Subrek gua lupa. ya. Subrek lah pokoknya. Subrek. Share, like, Komen dan subscribe. terus apa? Jangan goblok di report. Jangan coy ya kan. Terus apalagi ya? Apalagi sih biasa Ki? Udah gitu aja kan ya? Udah kan? Terus jadi thank you buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa diulang lagi goblok. Ya udah gitu aja ya guys ya. Udah gitu aja. Jadi Michael aja terakhir dari Isekai sama Kurobi. Kita signing out ya. Peace out ya guys ya. Thank you ya. Thank you. Bye-bye. 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 Jangan lupa ya cuci tangan sebelum makan ya. Jangan lupa cebok ya. Anjing.